Selamat datang di penelusuran mendalam kita. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayaknya, hidup ini lagi sial terus, semuanya serba salah, kayak semesta lagi nggak berpihak gitu? Perasaan yang umum banget ya. Nah, hari ini kita mau coba bedah nih konsep nasib sial ini. Kita pakai bab 8 dari sumber yang Anda bagikan, The Science of Being Lucky. Judulnya What About Bad Luck? Iya, menarik banget bab ini. Misi kita ya, pengen ngerti apa sih sebenarnya kesialan itu? Dan ini yang seru, gimana persepsi kita sendiri tuh punya andil besar ngebentuknya. Mungkin agak kaget nanti temuannya. Seberapa sial Anda merasa? Ternyata lebih banyak soal apa yang ada di kepala kita. Betul sekali. Jadi sumber kita ini bab 8 ya, dia itu kayak menantang pemikiran umum soal nasib sial. Kita bisa mulai dari peran perhatian deh. Prinsipnya sederhana tapi kuat banget. Apapun yang Anda perhatikan, itu yang akan berkembang dalam pikiran Anda. Oh, oke. Jadi maksudnya kalau kita fokus terus ke yang negatif-negatif ya, ketinggalan kereta lah, proyek gagal, itu rasanya jadi lebih gede gitu di pikiran, kayak dikasih sorotan khusus gitu ya kesialannya. Nah, persis. Fokus itu bisa memperkuat sensasi sial. Malah, kadang nyalahin nasib sial itu jadi kayak kambing hitam yang gampang gitu. Kambing hitam buat apa tuh? Ya, buat nutupin faktor lain, mungkin kita kurang persiapan, atau kurang info, atau ya emang kebetulan aja gitu, random. Nah, bahayanya kalau udah mikir gitu terus, kita jadi pasif. Jadi kayak, yaudahlah emang nasib gue gini gitu ya, jadi malas usaha lagi. Iya, bisa bikin gampang nyerah. Itu bahayanya. Masuk akal. Itu nyambung banget kayaknya sama konsep berikutnya di bab ini. Ramalan yang terpenuhi sendiri. Apa itu? Self-fulfilling prophecy ya istilahnya. Betul, self-fulfilling prophecy. Jadi keyakinan kita kalau sesuatu yang buruk bakal terjadi, malah tanpa sadar bikin kita bertindak aneh. Terus beneran kejadian buruk gitu. Iya, contoh paling gampang yaitu presentasi. Kalau udah masuk ruangan mikir, waduh pasti grogi nih, pasti gagal. Nah, rasa cemas itu sendiri bisa bikin kita jadi belepotan ngomongnya, beneran deh, presentasinya jadi jelek. Oke, oke. Dan ini berlaku juga buat misalnya, kita percaya ada benda sial atau tempat angker. Sebenarnya bukan bendanya, tapi karena kita udah yakin duluan, cara kita berinteraksi sama benda atau tempat itu jadi beda. Jadi lebih hati-hati berlebihan, atau malah jadi ceroboh karena takut. Jadi hasilnya negatif gara-gara kitanya sendiri ya? Bisa jadi gitu. Nah, sebaliknya kalau kita yakin sama keberuntungan, itu bisa memicu rasa optimis, jadi lebih proaktif. Bedakan pendekatannya. Menarik, menarik. Terus ada lagi nih soal ekspektasi. Bab 8 ini bilang kalau rasa sial itu kaitannya sama ekspektasi yang nggak terpenuhi. Kalau beruntung ya sebaliknya. Hasilnya di atas ekspektasi. Nah, ini dia nih poin pentingnya. Ekspektasi yang masuk akal itu kunci. Kalau harapan kita ketinggian, nggak realistis, misalnya ngarep menang lotre tiap minggu gitu ya pasti bakal sering banget ngerasa sial. Haha, iya juga ya. Pasti kecewa terus. Buku ini ngasih contoh, bedanya antara, katakanlah, berharap ada bangau nganterin duit. Itu kan nggak realistis ya, dibanding sama kejutan dapat bonus akhir tahun yang nggak kita duga-duga banget. Yang kedua itu terasa beruntung, justru karena kita nggak ngarep berlebihan. Jadi kuncinya jaga ekspektasi tetap membumi gitu ya. Iya, penting banget. Untungnya bab 8 ini juga ngasih tips praktis nih buat ngelola ekspektasi biar nggak gampang merasa sial. Misalnya, merencanakan hal tak terduga. Contohnya? Punya dana darurat misalnya. Itu kan persiapan kalau tiba-tiba ada pengeluaran nggak terduga, jadi pas kejadian nggak terlalu kaget dan ngerasa, aduh sial banget, udah ada antisipasinya. Oh iya, bener. Terus apa lagi? Ada lagi, penting buat berhenti nyari-nyari pola dalam kejadian acak. Maksudnya gimana tuh? Ya jangan gampang mikir, wah kok apes terus ya minggu ini cuma karena ada beberapa kejadian nggak enak yang kebetulan deketan waktunya. Itu bisa jadi cuma kebetulan aja, bukan rentetan kesialan. Jebakan pikiran ya itu. Terus? Ya, tetapkan ekspektasi yang realistis tadi, yang sadar sama probabilitas. Hasil baik dan buruk itu ya emang bagian dari hidup, gitu kan? Betul. Dan ini nyambung ke poin terakhir. Bedain antara nasib sial sama ya sekedar probabilitas statistik aja. Gimana tuh bedainnya? Misalnya gini, kalau kita tahu peluang gagal sebuah proyek itu, katakanlah 40%. Nah, kalau proyeknya beneran gagal sesekali, itu kan sebenarnya normal secara statistik. Bukan berarti kita langsung dikutuk sial terus-terusan.
Oh, iya. Jadi kegagalan itu emang bagian dari probabilitasnya ya, bukan melulu soal sial. Benar sekali. Jadi, kalau dirangkum inti dari bab 8 ini ya, nasib sial sebagai sebuah perasaan atau pengalaman kita, itu sebagian besar adalah konstruksi mental kita. Dibentuk sama fokus perhatian kita tadi. Iya, terus keyakinan kita lewat self-fulfilling prophecy itu. Dan juga tingkat ekspektasi kita, gitu ya. Tepat. Jadi, ngelola faktor-faktor mental ini, perhatian, keyakinan, ekspektasi, itu jadi kunci buat ngendaliin perasaan sial itu sendiri. Padahal kita punya peran aktif di sini. Persis. Jadi mungkin pertanyaan buat Anda renungkan nih. Dengan pemahaman baru ini, gimana ya kira-kira Anda akan melihat atau merespons kalau nanti ketemu kemunduran atau kekecewaan dalam hidup? Ada yang berubah nggak cara pandangnya? Pertanyaan bagus tuh. Dan sebagai pemikiran penutup dari kami, kalau bab 8 ini benar ya, kalau nasib sial itu lebih banyak di pikiran kita, mungkin nggak sih kalau kita secara sadar, mengalihkan fokus, terus nantang keyakinan negatif kita, dan nyetel ulang ekspektasi. Kita bisa secara aktif ngurangin frekuensi kita merasa sial. Sesuatu untuk Anda cermati dalam pengalaman sehari-hari ya. Baiklah, terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi.